Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sehuda dari Prodi S1 Akuntansi C1. Dan di sini saya bersama teman saya yaitu Taufik sebagai kameramen. Halo Taufik, sip. Nah, hari ini kebetulan kita akan melaksanakan tugas wawancara bersama seorang pengusaha muda yang menjadi narasumber kita yang bernama Ahmad Sidik dan partnernya Nurwinda. Untuk selengkapnya kita lanjut saja kepada perjalanan menuju narasumber kita. Check this out. Baik, Kang, saya mau bertanya soal usaha yang akan rintis. Nah, nama usahanya apa ya? Nama usahanya kan saya bisa online dari tokonya, bisa dilihat di Lazada yaitu MG Variasi Shop. Itu nama toko saya. Terus usahanya itu di bidang apa gitu? Jualan apa gitu? Usaha saya di bidang jaket ya. Ada jaket sama fashion pria. Jaket yang paling utama itu saya prioritasin jaket. Kalau alamatnya di mana, Kang? Alamat saya kalau alamat jualannya di rumah alamatnya di Pasir Langu Cisarua. Kalau boleh tahu nih, Kang ya, berdirinya itu kapan? Akang mulai ngerintisnya kapan? Saya pas merintis dari bulan Agustus tahun 2019 ya. 2019 merintis sampai sekarang alhamdulillah sudah dapat orderan lumayan lah banyak. Terus kira-kira dari awal Akang merintis sampai sekarang ada karyawan berapa banyak gitu karyawannya? Waktu saat merintis paling saya sendiri dibantuin sama partner gitu, sama di berdua. Kalau sekarang alhamdulillah sudah punya karyawan 5. Sekarang udah 5 karyawan. Ini pure usaha sendiri atau kerjasama, Kang? Untuk ini saya kalau dulu yang merintis mah kerjasama sama konveksi. Sekarang konveksinya yang lebih murah. Kalau dulu kan sama admin dari konveksi, jadi untuk kalau sekarang alhamdulillah langsung ke konveksi, jadi harga lebih murah kerjasama bersama konveksi. Terus mengapa gitu Kang tuh tertarik ke bisnis ini? Ada alasannya nggak? Gitu kan saya hobi ya, ini dari hobi tertariknya tuh. Hobi kan dari hobi racing kan, hobi dari motor kan suka kan dari motor itu kan balap, saya suka balap misalnya kan balap kan hobi saya balap. Dan itu kan waktu dulu habisin uang gitu buat ke bengkel. Nah saya tuh mau pikir gitu gimana cara dari hobi buat bisa menghasilkan uang, yaitu dengan ya bisnis jaket kan, jaket racing. Oh, yang kan di printing ya gitu. printing sublim. Jadi pertama kali
jadi hobi dulu. Oh, oke Kang. Kalau boleh tahu kira-kira berapa modal awalnya? Untuk modal awal saya kan merintis ya, dari modal awal merintis ini modal awal cuma 1 juta waktu itu. 1 juta dibelikan sama pakaian dulu, pakaian racing sama jaket juga, tapi jaket waktu itu kan masih sedikit yang bajunya dulu. Waktu itu saya jual baju kan dari harga 35.000 dijual ke online itu 125.000 untuk mengumpulkan modal biar supaya besar lah perputarannya ya. Dan kalau jaket Kalau waktu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? untuk jualan saya gimana orderan ya. Kalau misalnya orderan masuk kan sampai jam 10 malam saya langsung packing. Kalau pagi ada orderan langsung packing. Kalau di kalian mah hampir setiap hari itu dan itulah pokoknya jamnya itu ada sampai jam, Ada batasnya gitu? nggak ada batasnya Nggak pure 24 jam gitu. ya seperti itu. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik minat pelanggan? Untuk langkahnya saya membuat promosi yaitu membuat voucher. Misalnya kan kalau beli 2 nanti dapat diskon misalnya 10%, sama saya memberikan kalau belanja 150.000 diberikan gratis ongkir, tapi dengan syarat bersubsidi kan, dari misalnya kalau kirim ke orang Cimahi misalnya, saya dari Bandung Barat kan itu dari Lazada 7.000, saya bersubsidi 5.000. Jadi kalau pembeli itu beli pakaian saya harga 150, dia menjadi ongkirnya 2.000 misalnya, kan saya mengasih subsidi 5.000 promosi. Berapa harga barang yang dijual? Harga barang yang dijual saya dari kalau jaket 100.000 sampai 400. Berapa kira-kira omset per minggu? Berapa barang yang terjual setiap minggu? Kalau omset barang orderan per minggu itu saya ada 500 paket per minggu. Kalau omsetnya itu dari uangnya sekitar 50 jutaan, omset kotornya 50 juta sama Berapa persen keuntungan yang didapat untuk setiap barang? keuntungan saya, untuk keuntungan itu profit ya dari 10% sampai 50% untuk keuntungannya itu dari modal. Apa kelebihan produk yang dijual dengan produk lain? Kalau produk saya kan jaket racing ya, jadi menggunakan sablon itu, jadi printing sublimasi, warnanya itu lebih cerah dibandingkan sablon yang manual. Saya kan yang sablon printing pakai mesin untuk dipres dan tidak mudah pudar. Untuk keistimewaannya itu jaket. Apa yang menjadi ciri khas usaha yang dijalankan? Ciri khas usaha saya kan ciri khasnya online ya. Jadi kalau online itu kan dikirimnya itu jadi gak ribet mas. Jadi online jadi gak susah untuk ketemuan atau berbelanja ke rumah kan jauh, jadi dikirim melalui kan aplikasi Lazada. Ciri khasnya online aja, bisnis online. Apa motivasi dan bagaimana sejarah sampai bisa berdiri usaha ini? Untuk pertama kali kan saya dari hobi ya, hobi racing. Kan saya habis uang kan habis buat ke bengkel
benerin motor. Waktu itu juga saya kepikir gimana caranya supaya benerin motor, dan pasti kan ada dapat 1 juta dari modal PKL, dikasih uang sama pas PKL uang jajan. Waktu itu kan mau ngebenerin motor, tapi saya pikir dulu kalau ngebenerin motor kan bekalnya rusak lagi gitu. Jadi saya gimana caranya mengulangkan, kan hobi racing jadi menghasilkan uang kan. Jadi saya tuh mikir gimana caranya untuk menghasilkan uang. Oh, dari pakaian racing gitu. Saya buat dulu, pikir dulu buat apa kan jaket racing. Terus cari yang supplier murah jaket racing. Nah, ketemu langsung saya jualin di online. Kan waktu itu di online belum ada yang jaket racing, cuma saya sendiri. Saya kan jual waktu itu 150 itu kan dari sananya, dari supplier, sama saya dijual 280 sampai 300, dan alhamdulillah banyak yang beli. Nah, yang beli kan untuk itu kan banyak yang beli, jadi saya kekurangan buat keuntungan kan besar, nah sampai Balik modal kan? saya sampai balik modal, saya muterin terus ya sejarah ya gitu sejarah. Nah, Kang, pasti kan setiap usaha itu ada kendalanya nih. Kira-kira gitu selama Akang menjalankan usaha yang Akang rintis dari awal ini, kendalanya yang paling ringan sampai yang paling berat menurut Akang apa nih? Untuk kendala yang paling ringan dulu ya, untuk yang ringan paling dari printer dulu, printer yang ngadat lah atau udah bisa dijalankan, tinta habis atau gitu. Yang kedua dari jaringan, kalau misalnya ada gangguan kan susah. Yang paling parah mati lampu kan jaringan nggak ada, sama printer semuanya lah jadi mati. Untuk kendala yang paling besar dari sistem pencairan uang dari online-nya mas, dari Lazadanya. Jadi untuk Lama gitu ya, lama. Misalnya kan kita punya modal 50 juta, nah 50 juta itu teh mas gak cukup misalnya, jadi yang 15 juta buat stok tuh lah, 15 juta yang ngegantung, dan yang 15 juta lagi menunggu pencairan misalnya. Jadi 50 juta itu masih kotor berarti ya? Belum disisihkan sebagai keuntungannya. Kalau misalnya dari kendala yang umum nih Kang, kayak perizinan dari orang tua gitu. Kira-kira Kang sebelum merintis usaha ini izin dulu tidak gitu? Untuk usaha pas merintis saya agak semua keluarga ya mas belum nggak tahu gitu ya. Saya mulainya kan iseng, jadi dari hobi kan iseng, Nyoba dulu. nyoba. Dan waktu dulu itu kan orang tua nggak tahu, soalnya saya untuk packing sama order itu kan di rumah teman lah. Jadi orang tua nggak tahu, pas tahu itu orang tua pas udah naik orderan, udah lumayan lah, udah banyak. Orang tua baru tahu, misalnya baru ngasih tahu gitu. Jadi kalau kendala umum terkait sama orang tua itu nggak masalah ya? Ya, Soalnya kan berat. dari uang sendirinya, dari uang sendiri. awal modalnya dari uang sendiri. Sama nggak gak dari bilang orang dulu tua. kan ini. Bagus sih. Terus kira-kira nih pastilah sebelum ngerintis pasti Akang punya motivasi lah ya. Sebelum ya menjalankan bisnis ini sampai sejauh ini, pasti ada motivasi yang membuat hati Akang tergugah gitu, biar ya mau merintis usaha ini gitu. Kira-kira motivasinya seperti apa sih Kang? Untuk motivasi ya gimana dirinya sendiri, misalnya dari hobi dulu. Dari hobi misalnya kan Akang hobinya misalnya menyukai misalnya kan mancing, misalnya suka mancing ikan. Nah dari hobi kan, oh ini apa, hobi mancing. Kalau bisa itu juga kan dibuat usaha, dari misalnya dari alat pancingan
umpan pancingan atau bisa dipakai usaha dari ikannya gitu. Motivasinya sih ya apa yang kita suka yang bisa menjadi uang lah. Gimana caranya untuk bisa bikin kita jadi hobi. Nah, satu lagi nih Kang, yang mungkin dari pengalaman-pengalaman Akang ini yang banyak dari awal ngerintis usaha ini sampai sekarang, ada nggak tips dan trik buat pengusaha-pengusaha yang akan muncul di masa yang akan datang? Kayak Akang kayak gini. Untuk tipsnya buat para calon gitu, yang pertama tipsnya itu kan misalnya harus ditemani lah, misalnya jangan sendiri gitu, harus pakai partner buat penyemangat, atau misalnya kan biar bisa sharing-sharing kalau Selalu barengan gitu kemana-mana. untuk biar bisa misalnya kan kalau mau pengen jadi pengusaha ya harus survei dulu, harus cari tahu dulu, oh ini teh gimana kemana kan. Kalau sendiri kan pusing, jadi kalau sendiri kan jadi males lah misalnya. Untuk biar maju mah saya kasih saran pakai teman lah, misalnya sahabat atau keluarga atau pacar siapa aja. Sama triknya itu menabung lah buat modal gitu, Menyisihkan sedikit uang jajan sehari-hari. cari buat modal usaha. Sama niat ya. Ya namanya hanya Harus benar-benar buat ke depan. harus bener-bener Jangan pantang menyerah palingnya gitu ya. yang Oke, oke. nah, Oke, jadi mungkin dari yang saya dapat simpulkan dari tadi Akang menjawab pertanyaan saya, sepertinya ya untuk kalian semua yang mau merintis usaha dari awal, pokoknya yang pertama harus punya partner ya, partner, karena kalau misalnya kalian gagal atau mungkin belum berhasil, ada yang menyemangati dari belakang. Terus triknya dari Akang ini ya nabung, biar nggak kita habis modal, pasti ada dari tabungan sisihan kita sehari-hari. Seperti itu mungkin. Dan terima kasih untuk wawancara tentang bisnis Akang ini, sangat bermanfaat pastinya untuk teman-teman yang menonton mungkin di sana. Dan ya pengalamannya begitu banyak, dan pokoknya ini sangat menginspirasi kami yang sepertinya mau merintis usaha juga. Jadi terima kasih atas saran dan ceritanya, pengalamannya, motivasinya. Mungkin kita akan coba-coba dulu ya untuk merintis juga. Kalau ada apa-apa nanti bisa konseling lah ya. Ya mungkin seperti itu Kang, terima kasih.